Salam Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Suatu sukacita besar boleh kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi berseri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan dari kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Ketika kita belajar atau diajar oleh firman Tuhan dari kitab Kejadian, kita diajarkan tentang permulaan dari apa kehidupan yang ada di dunia ini. Dan ketika kita menerima pengajaran dari kitab Keluaran, kita diajar bagaimana Tuhan adalah pembebas dan penuntun umatnya di dalam perjalanan hidupnya. Dan kita mengingat bagaimana di akhir kitab Keluaran itu Musa berlutut, memohon, meminta agar Tuhan menyertai perjalanan mereka. Jadi kitab Keluaran adalah kitab pembebasan serta pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Itu kita bisa aplikasikan sesudah kita dibaptis, sesudah kita diselamatkan. Tuhan tidak berhenti berkarya dalam hidup kita, tapi Dia menuntun, memelihara hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita sampai kita nanti memasuki tanah perjanjian atau tempat peristirahatan sorga yang kudus bersama dengan Tuhan. Mulai pagi ini kita akan memasuki kitab ketiga daripada kitab Musa, yaitu kitab Imamat. Dan tema utama daripada kitab Imamat adalah mengajarkan supaya umat Tuhan hidup dalam kekudusan karena Tuhan itu kudus adanya. Nah, saya bacakan bagi kita dari Imamat 19 ayat 2. Bunyinya demikian, ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Pencipta dari segala sesuatu itu dijelaskan di dalam kitab Kejadian. Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa adalah yang memelihara hidup mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Itu di dalam kitab Keluaran. Nah, umat yang telah dibebaskan ini, umat yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini, diinginkan oleh Tuhan menjadi umat yang kudus, sebab Dia itu kudus adanya. Nah, kata kudus ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau dihubungkan dengan Allah, Dia tanpa noda, tanpa dosa, Dia tidak terkontaminasi oleh sedikit pun dosa, jadi Dia benar-benar suci. Itu yang pertama. Tetapi kalau dikatakan Dia kudus, itu juga mempunyai arti tidak ada yang seperti Dia. Dialah satu-satunya Allah yang benar, Dialah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang kudus, tidak ada seperti Dia. Jadi kata kudus mempunyai makna ganda. Nah, kepada umat Tuhan ketika dikatakan kudus, berarti mereka itu harus hidup di dalam menjauhi dosa, meninggalkan dosa, menghindari dosa, hidup mentaati firman Tuhan. Tetapi kudus itu juga berarti mereka dikhususkan menjadi milik Allah. Ini harus menjadi sebuah pengertian bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah umat yang harus menjauhkan diri dari dosa, menghindari berbuat dosa, hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Tapi kita harus mengingatnya itu semua karena kita ini milik Tuhan. Dan itu kalau kita baca dalam perjanjian baru itu tegas sekali. Bahwa di dalam Korintus kita diajarkan bahwa kita telah dibeli dengan lunas melalui darah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu Tuhan menginginkan kita hidup dari anugerah Tuhan, kita hidup tanpa jatuh dalam dosa, kita hidup di dalam kekudusan. Penebusan darah Yesus menyucikan kita. Tapi penebusan darah Yesus juga membeli kita dari murka Allah supaya kita menjadi milik kesayangan Allah. Inilah yang pertama yang harus kita sadari ketika kita membaca kitab Imamat. Sebab nanti kita akan membaca mengenai persembahan, peraturan-peraturan hidup kudus. Kita harus mengingat bahwa itu diperintahkan Tuhan karena kita adalah umat yang kudus
dari Allah yang kudus, kita adalah umat milik Allah daripada Allah yang kudus itu. Rasul Petrus menegaskan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan yang telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, maka kita harus hidup kudus. Tepatnya berbunyi seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi, Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan Tuhan, satu hal yang menjadi panggilan Tuhan yang penting dalam hidup kita adalah panggilan hidup kudus, karena yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Oleh anugerahnya, kita jalani panggilan ini, agar Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita diberkati. Salam, Tuhan berkati.